para ulama telah membahas, ya, di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya. Beliau memberi definisi tentang bekam ini, al-hijamatu tastakhrijud dam min nawahid jildi. Bekam itu adalah pengeluaran darah dari permukaan kulit perifer. Jadi dia proses mengeluarkan darah dari permukaan kulit. Nah, dalam istilah medis, ya, bekam ini adalah al-hijamatu ikhrajud dam minal jildi an tariqil massi summa tasrid ad-dhahiri al-khafif ala dhahril jildi summa al-massi marratan ukhra fa yakhrujud dam. Ya, hijama itu atau bekam adalah pengeluaran darah dari kulit dengan jalan penghisapan, kemudian perlukaan ringan pada kulit bagian luar, kemudian penghisapan kembali sehingga darah keluar. Jadi hijama ini tidak sengeri apa yang kadang kita dengar atau yang betul. kita lihat di YouTube, ya. Tetapi bekam ini dia sangat-sangat simple, adalah merupakan proses mengeluarkan darah kotor, ya. Dengan cara apa? Kita kop permukaan kulit terlebih dahulu agar dia menjadi sedikit kebas, gitu, ya. Kemudian dilakukan perlukaan kecil dengan tusukan jarum. Kemudian kita tarik kembali dengan vakum, ya, kop darahnya itu, ya, supaya keluar. Lalu kemudian kita bersihkan. Jadi tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sulit. Namun juga yang perlu diperhatikan adalah sisi steril dan higienisnya. Betul. Ini yang penting, ya. Bekam sunnah ini bukan sebuah metode pengobatan yang namanya baru, tetapi dia adalah pengobatan yang sudah lama dikenal, ya, baik di masa lalu maupun masa kini. Dan yang paling membuat kita harus meyakini bahwa bekam ini baik manfaatnya untuk kesehatan adalah dasarnya hadis-hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan tadi, dan cukuplah apa yang Nabi sampaikan itu menjadi landasan. Betul. Ya, kalaupun nanti butuh penelitian, ya silakan diteliti. Tapi alhamdulillah sampai hari ini juga sudah banyak jurnal yang membahas tentang bekam ini, ya, dan bahkan di Eropa, ya, di Cina sekalipun itu bekam sudah menjadi salah satu pilihan, ya, untuk menjaga kesehatan. Bahkan para atlet-atlet internasional, ya, itu sudah ada yang sudah rutin berbekam. Di antaranya itu pemain bola Karim Benzema, ya. Kemudian ada yang MMA itu yang lawannya Habib kemarin kalah, McGregor. ya. McGregor juga berbekam, ya. Itu perenang terbaik Olimpiade Michael Phelps juga berbekam, ya. Jadi banyak sudah orang-orang hebat yang berbekam. Nah, kita sebagai umat Islam hendaknya menjadikan bekam ini sebagai salah satu metode dalam menjaga kesehatan dan juga dalam mengobati penyakit-penyakit yang kita derita. Ya, ya minimal lah sebagai muslim paling tidak seumur hidup sekali bekam lah. Ya, jangan sampai muslim nggak mau bekam gitu kan, lucu, ya. Kita menjadikan Nabi sebagai idola, tapi untuk hal ini kita tidak tertarik. Padahal ini adalah dasarnya jelas diterima Nabi saat Isra Mi'raj, ya. Kemudian Nabi sendiri memberi contoh berbekam rutin setiap bulan, ya. Kemudian para sahabatnya juga melakukan. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ini beliau berbekam di saat sakit-sakit, beliau berbekam tanpa harus melihat harinya. Kapan saja beliau butuh, beliau berbekam, ya. Kalau para ulama juga melakukannya, kenapa kita umat ya belakangan tidak tertarik, ya. Dan kami alhamdulillah sejak mendalami ilmu bekam ini dari periode 2013 sampai hari ini, kita sudah mendapatkan banyak testimoni dari para klien bahwa mereka merasakan manfaat yang luar biasa, ya, kesehatan yang menjadi lebih baik setelah melakukan terapi bekam. Dan terapi bekam baik untuk proses menjaga kesehatan, juga baik untuk promil, juga baik untuk pengobatan gangguan sihir dan jin. Ya, Masya Allah. itu. Ada yang takut juga nih Ustadz, Iya, baik. daripada melakukan proses bekam sunnah ini Ustadz. Iya. Padahal dari bekam ini kan begitu banyak manfaatnya. Betul. Bahkan ini salah satu ajaran Islam yang disampaikan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya. Memang itu tidak kita pungkiri. Betul. Bahwa sebenarnya informasi yang minim, betul. ya, kekurangan informasi lah, ya, kita bilang, yang sampai kepada umat hari ini bisa karena kurang membaca, ya, bisa karena keinginan untuk mengetahui lebih banyak, ya, atau memang juga malas bertanya, gitu, ya. Nah, kita alhamdulillah dengan komunitas kita di Indonesia, yaitu ada Perkumpulan Bekam Indonesia, yaitu disingkat dengan PBI. Ini adalah sudah merupakan mitra resmi Kemenkes. Ya. Di dalam hal bekam, PBI adalah merupakan mitra resmi Kemenkes
yang artinya apa? Kita sudah mendapat rekomendasi ya untuk memberikan terapi bekam kepada umat. Nah, dan saya apabila ada orang yang takut dengan bekam ini karena merasa ngeri dan sebagainya, itu saya biasa akan memberi edukasi yang baik ya. Bahkan untuk lebih simpelnya, kalau dia datang ke klinik saya, langsung saya cobain aja 1 kop gitu, biar tahu rasanya dan tahu prosesnya. Dan ternyata setelah mereka coba dan mereka kemudian merasakan hal yang luar biasa dan akhirnya mau dibekam secara rutin. Nah, namun ada satu sedikit kesalahan pandang ini terhadap bekam ini. Jadi ada yang berpendapat begini, wah jangan bekam, kenapa? Nanti kecanduan. Nah, ya kan? Nanti kecanduan. Kalau kamu udah pernah sekali bekam, nanti bulan depan minta bekam lagi, bulan depan minta bekam lagi. Nanti itu namanya candu. Saya bilang, candu itu apa sih? Ya kan? Nah, kamu tiap hari makan berapa kali sehari? Kalau Bang Yogi berapa kali sehari makan? 3 kali. 3 kali ya. Minimal pagi, siang, sore atau malam gitu. Oke. Saya tanya, Bang Yogi 3 kali makan itu kecanduan atau kebutuhan? Itu kebutuhan ya, bukan canduan itu. Ya kan, namanya 3 kali makan itu kebutuhan kita sehari-hari. Nah, bekam ini sebulan sekali. Tidak mungkin kecanduan. Ya, makan yang 3 kali sehari saja tidak kecanduan. Bagaimana bekam kemudian sebulan sekali tidak dianggap kecanduan? Nah, ini tentu adalah sebuah pola pikir yang salah yang harus kita perbaiki bersama. Bahwa bekam rutin sebulan sekali itu bukan kecanduan, akan tetapi kebutuhan. Karena kita ini sebulan itu, kalau kita hitung jam, sehari 24 jam. Sebulan berapa jam? Ya kan? Ya, itu makanan kita apa saja, minuman kita apa saja. Ya, coba rasakan. Kalau Bang Yogi misalnya dalam sebulan makan tidak kontrol ya, seafood di situ, udah berbagai macam makanan fast food di situ ya. Terus apa rasa badannya? Berat, ya, tidak nyaman. Bahkan kadang-kadang sudah terjadi pembengkakan di sendi-sendi, disebut asam urat, sudah tegang leher karena apa? Kolesterol, hipertensi. Nah, dengan bekamlah kita berupaya untuk menjaga itu semua, supaya asam urat kita, kolesterol kita itu menjadi tetap stabil. Nah, sehingga kesehatan kita menjadi tetap aman, dan itulah yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa di antara fungsi bekam adalah dia membuat otot-otot yang kaku menjadi rileks kembali. Insyaallah. Nah, begitu Bang Yogi ya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Selaku umat muslim tidak lupa dengan praktek-praktek ataupun ajaran-ajaran daripada ilmu kesehatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bekam sunnah ini Ustaz ya. Iya. Dan semoga ini terus ada dan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Insyaallah. Khususnya bagi orang yang mungkin kesehatannya tidak baik, bisa melakukan terapi bekam ini selama 1 bulan sekali Ustaz ya, seperti Ustaz sampaikan tadi. Dan bagaimana kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik adalah seorang tukang bekam atau al-hajjam, karena ia mengeluarkan darah kotor, meringankan otot kaku, dan mempertajam pandangan mata orang yang di belakangnya. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan Huwarid. Dakwah semampumu.